Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, before saya mulai update hari ini, saya pengen kasih announcement singkat aja buat teman-teman yang tergabung di SAG periode April. Make sure kalian cek di WhatsApp karena linknya akan dikirim lewat WhatsApp oleh admin kita. Oke? Dan pada tanggal 3 April nanti ya, tepatnya pada hari Jumat, kita akan ada webinarnya. Oke? So, siapin waktu untuk hari Jumat. Alright? So guys, langsung aja kita update ke progres pergerakan daripada Bitcoin. Kita udah bahas banyak hal ya di proyeksi Bitcoin update yang saya udah lakukan pada saat live streaming kemarin ya teman-teman. Ini bajunya masih sama kayak Coldplay. Nah guys, hari ini kita dapat berita menarik ya, datangnya dari White House. Jadi bukan statement Trump secara eksplisit, tapi dari White House. White House di sini kayak semacam ngasih sedikit isyarat gitu kan, bahwa Trump di sini rencananya atau targetnya adalah mencapai deal. Deal itu artinya keputusan ya, pada tanggal 6 April dengan Iran. Ada angka tanggalnya itu ya, saya nggak tahu tuh apakah ini memang direncanakan atau gimana. Cuman kalau 6 April beneran sih, Anda bisa lihat ya, patokan tahun lalu sih di bulan April juga, dan kebetulan tanggalnya mirip-mirip tuh ya. Cuman apakah kali ini akan ngelihat kondisinya begini? Ya, kecil banget lah kesempatannya teman-teman. Kenapa? Karena harus diperhatiin ya, ada satu kondisi yang sangat-sangat berpengaruh terhadap market, yaitu dari sisi US oil gitu kan, harga minyak gitu. Jadi kalau kita lihat minyak ini udah 102 ya per barel gitu kan. UK oil juga nge-spike guys ya. Jadi buat yang nggak tahu, UK oil tuh lebih sedikit malah lebih tinggi harganya karena Eropa memang dia import ya, dan sekarang pun euro sendiri dalam resiko stagflasi katanya begitu. Nah, secara pergerakan US oil itu memang sebenarnya sih udah mulai ada penguatan terbatas ya. Jadi kita ngelihatnya memang dia seperti membentuk sebuah channel gitu kan. Kalau memang nanti sampai ada perdamaian ya, dealnya beneran dapat gitu teman-teman, guess what? I think price eventually akan breakdown gitu kan. Bisa turun gitu. Cuman apakah akan langsung memberikan dampak pengaruh positif pada market secara keseluruhan sampai dia bisa rally dan menembus all time high? Itu yang menurut saya kecil sekali kemungkinannya, atau bahkan hampir nggak ada kemungkinannya, karena harus diingat teman-teman bahwa kondisi makronya yang belum mendukung ya, dari sisi liquidity, dari sisi makronya yang belum mendukung. Especially kita bicara dari Jerome Powell sendiri ya, kita tahu Powell udah ngasih statement kemarin ya. Jadi kalau kalian cek itu, Jerome Powell kan di hari Senin dia kemarin ada speech ya, atau ada pidato gitu kan, atau ada statement. Dan dia memberikan statement ini di sebuah universitas, yaitu di Harvard. Ya, dia ngomong di Harvard teman-teman sekalian. Dan di situ dia ngasih penjelasan. Jadi ini aja nih langsung ya dari CNBC gitu. Powell melihat inflasi outlook ya, atau outlook inflasi in check ya. No need to hike rates because of oil shock. Dia sih ngomongnya begitu karena mungkin harga oil ya dianggap ini transitory atau sementara gitu kan. Jadi dia nggak perlu rate hike. Somehow itu dilihat positif atau negatif tergantung dari market. Ya. Karena sebenarnya base case-nya kita itu adalah the Fed tadinya mau melakukan rate cut di tahun ini. Ya kan? Minimal 1 kali. Nah, tinggal pertanyaannya apakah jadi gitu. Dan kita bisa lihat dong dari market kira-kira menanggapi situasi ini seperti apa gitu. Dan kalau kita lihat dari segi probability, bukan hampir lagi ya, ini udah 100% guys. Ya, tahun ini nggak ada rate cut gitu. Jadi market udah, istilahnya kita bilang tuh bahasanya kan ada price in ya. Price in untuk rate cut 1 kali, tapi karena sekarang berubah situasinya, mereka jadi pricing out ya. Pricing out artinya ya mereka melakukan reassess atau review bahwa tahun ini nggak mungkin rate cut lah gitu kan. Artinya liquidity seret dan mode defensif gitu. And I think that's the reason why kita ngelihat Nasdaq, S&P 500 akhirnya breakdown gitu kan dari key support levelnya mereka. Dan kalau ini terjadi ya harusnya
market akan masuk dalam fase koreksinya gitu kan. Dan of course, how about Bitcoin, Vin? Bitcoin juga sama ya, nggak jauh beda teman-teman. Pasti juga akan ada kecenderungan tertekan gitu. Nah, sekarang begini, kalau kita balik lagi ke pernyataan tadi, katakanlah 6 April beneran deal, ada perdamaian gitu. Serangan yang dilakukan oleh US dihentikan. Pentagon udah ngirim pasukan ke Timur Tengah, pasukan darat ya, terus ditarik. Udah pulang ya, udah nggak usah gitu, pulang aja udah ya, nggak jadi perang, misalnya begitu kan. Apalagi gara-gara tadi pagi Trump bilang ya, Trump tells aides ya, he's willing to end war without reopening Hormuz. Lucu nggak sih ya? Kalau saya bilang sih ini lucu banget bos ya. Kenapa? Karena dia ngotot banget Selat Hormuz harus dibuka. Terus sekarang dia bilang begitu ya. Katanya ya udahlah, kalau emang lu nggak mau buka ya udah nggak apa-apa, perangnya kita sudahi ya. Lu nggak open Hormuz nggak apa-apa gitu, kita sudahi perangnya. Kan kayak aneh gitu kan. Makanya susah teman-teman ya untuk di masa sekarang ini tuh, terus terang aja saya ngomong sama teman-teman, kita ngelihat banyak banget pergerakan news driven. Memang secara technical sih kelihatan jelas gitu kan. I mean you can say that we have an impulsive drop diiringnya dengan naik korektif gitu. Tapi teman-teman lihat kayak kemarin ya, ini sebenarnya kita ngelihat Bitcoin tuh bisa aja gitu loh rejected dari sini gitu kan. Dia udah ada validasi konfirmasi gitu, dia breakdown gitu. Kita ada bahas tadi malam ya, bahwa di sini terjadi market structure shift gitu kan. Nah, dia sempat naik impulsif nih, cuma di sini udah double top gitu. Habis itu dia turun pelan-pelan gitu. Ada beberapa setup yang saya bisa utilize. Contohnya di XPL sebelumnya. XPL cakep ya. Masuk di sini, ini idea dari member kita juga, Ovili sempat nge-share gitu kan. XPL kayak bagus deh gitu kan, karena dia testing area supply gitu di sini. Udah bagus, running udah bagus gitu, udah hampir 3R guys. Cuma gara-gara news tadi pagi aja, jadinya ya batal gitu ya. Harusnya kita ngelihat kan secara structure, ini udah oke banget tuh, dia turun. Katakanlah dia naik, saya nggak terlalu khawatir kok. Paling dia bisa turun lagi karena dia nggak bentuk apa. Secara struktur dia nggak bentuk seperti ini. Lower high, and lower high gitu. Terus kalau kalian zoom out, di overall pergerakan daripada si XPL ya, still bearish gitu kan. Jadi sebenarnya ideal kan untuk dimanfaatin gitu. Cuman ini dia yang bikin capek, yaitu dari sisi newsnya gitu loh. News driven itu paling ribet ya. Tiba-tiba keluar berita karena unscheduled gitu. Kalau kayak Powell dia ngomong, kita udah tahu ya semalam jam berapa dia ngomong. Oh, dia ngomong jam 9.30 gitu kan. 21.30 dia ngomong tuh di universitas. Nah, itu kita bisa persiapan gitu. Masalahnya adalah segala hal yang berhubungan dengan perang ini itu tidak terschedule gitu. Kecuali kayak tadi specifically White House bilang tanggal 6. Ya, itu rencana atau target dari si Trump. Katanya dia tanggal 6 pengen beresin, pengen ada deal yang tercapai gitu. Nah, udah bisa siap-siap dong kalau kayak gitu. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman ya. Permasalahannya ada pada newsnya, itu bisa berubah-berubah. Nah, akhirnya apa? Banyak pergerakan yang dengan diiringi dengan jarum gitu ya. Even for Bitcoin ada jarum di sini, ada jarum di sini. Terus dia tetap di tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi gini aja ya, to simplify things teman-teman sekalian. Saya lihatnya Bitcoin naik oke, ya. Bisa jadi karena kita ketahan ya di sekitaran area 65750. Karena ini level support nih, ya. Dia bertahan tuh di atas zona itu. Tetap dalam beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir. Terus, kalau kita lihat internalnya, dia pelan-pelan coba untuk nanjak. Tapi memang kalau teman-teman lihat detail nih, ini juga dia nggak close balik di atas trend line. Ya kan? So technically we are still below the trend line gitu. Kalau misalkan dia naik terus secara terbatas, saya pikir ada kemungkinan untuk ngisi imbalance di kisaran 69. Ya, karena di sini kita ngelihat pergerakannya mirip nih kayak waktu lalu ya. Harga turun, naik impulse tapi cuman ketahan di sini, habis itu dia turun lagi gitu. Jadi pas di imbalance-nya kita ngelihat ada reaksi pasar kembali masuk terhadap dari sisi sellersnya kembali masuk gitu untuk memanfaatkan harga tersebut ya. Jadi harga bagus nih, oke jualan dulu deh gitu. Dan itu artinya maybe around 69,000 ya. Kebetulan level yang sama juga merupakan support resistance tuh. Anda bisa lihat patokannya dari sini
ya kan? Kalau memang dia balik naik sini, terus ada semacam ya Anda lihat nanti manipulasi atau mungkin market structure shift yang bagus di internalnya, itu udah menjadi penanda kalau kenaikan ini bisa saja sifatnya hanya korektif untuk kemudian dia turun lagi gitu. Jadi kita ambil Fibonacci kalau dari atas ke bawah, di zona tersebut itu merupakan dead cat bounce area. Ini kira-kira di sini tuh ya. Sekitar 62 dan 50 ya, tapi 50 lah lebih tepat gitu, kayak pas gitu kan. So it's a dead cat bounce area gitu. So apakah dia akan langsung turun setelah dia testing ke situ, kita nggak tahu juga teman-teman, karena nanti bisa saja diiringi dengan berita news gitu kan. Jadi ada apa, spike dulu baru dia turun, atau misalnya kayak gini nih, contoh harga nih oke, dia dibuat deviasi dulu turun baru dia nge-spike ya, dia balik naik bertahan di atasnya sekali, habis itu baru dia turun. Pas dia turun teman-teman, mungkin kita berpikir oh dia bisa ketahan nih, ternyata dia nge-spike turun, fake out ke atas dulu baru dia turun. Nah kadang-kadang progres pergerakan harga seperti itu kalau udah lagi volatilitasnya rendah dan volume rendah. Apalagi sekarang kita news driven, kita bilang bahasanya tuh adalah semua bergantung sama berita ya. Minggu ini ada berita, beritanya apa? Yang terjadwal itu ada non-farm payroll, unemployment rate. Of course, dua data ini adalah data yang sangat signifikan ya, penting untuk pertumbuhan perkembangan ekonomi Amerika supaya kita bisa men-track ya dari situasi perkembangannya kayak gimana. Apakah dampak atau efek samping dari perang itu sudah mulai terasa, terutama karena ini adalah data yang dirilis per periode bulan Maret gitu kan. Dan kita tahu TSA di bandaranya mereka itu juga masih shortage ya, masih kekurangan orang karena masih partial shutdown pemerintahnya teman-teman. Nah ditambah ada Good Friday, jadi Paskah minggu ini. Wah susah tuh ya kan, kenapa? Volume makin merendah, volatilitas makin rendah, news driven, habis itu nungguin data, udah ya, akan cenderung complicated lah for this week. Jadi kalau saya sendiri juga memang menyatakan atau memberikan pernyataan kepada teman-teman kemarin, ini lewat live session SAG ya, saya ada pembahasan. Saya bilang sama teman-teman gini, guys, kalau minggu pertama saya punya statistik ya berdasarkan yang saya eksekusi berbulan-bulan, itu minggu pertama memang paling sering saya kepleset gitu. Saya bilang sama teman-teman, kenapa? Karena pertama closing monthly, open monthly candle. Ya kan, monthly candle open kan berarti ada volatilitas ekstra tuh. Biasanya dia untuk nyari high atau low ya di awal candle pembukaan. Terus NFP unemployment rate dirilis di minggu pertama. Itu berarti market kadang nungguin data ya. 2 poin teman-teman. Nah sekarang diiringi dengan Paskah. Artinya libur. Berkurang lagi liquidity, berkurang lagi volume, lebih rawan manipulasi. Itu udah 3 poin teman-teman. Jadi ya kalau minggu ini saya nggak banyak trading, yang saya bisa lakukan adalah saya evaluasi transaksi saya selama minggu-minggu sebelumnya, terus mungkin fokus ke materi kali ya. Mudah-mudahan akhir minggu ini atau minggu ini bisa rilis study time yang versi berikutnya ya. Yang kali ini saya mau rilis yang risk management karena itu cukup krusial. Oke, so itu mungkin ya update saya sementara seputar market saat ini. Sorry banget kalau misalnya nggak terlalu banyak informasi yang saya bagikan, tapi overall ada key level yang Anda bisa pantau ya, yaitu di kisaran 657,5. Kalau Bitcoin bisa bertahan di atasnya, harusnya chance kita untuk nanjak itu masih ada, walaupun sifatnya bisa saja terbatas ya. Kalau mau eksplosif harus dengan katalis, dan katalisnya itu yang tadi kita lihat per tanggal 6 April, itu pernyataan dari White House, bukan dari saya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman ngelihat mungkin ya di sini ada rejection impulsively, itu artinya ada potensi lower high-nya udah ketemu gitu. Itu aja yang perlu di-note. Oke? Karena saya nggak bisa update kan menit per menit, jam per jam gitu. Tapi setidaknya kalau teman-teman kayak gini punya persiapan sehingga nanti Anda bisa pantau secara berkala berdasarkan preferensi analisis atau setup masing-masing. Ya, mungkin dari saya seperti itu untuk update kali ini. Okay, so thank you very much guys for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next video update or in the next live streaming. Cheers guys, bye bye.